Assalamualaikum sahabat semua. Bayangkan di atas geladak kapal yang bergoyang pelan, angin laut mencambuk wajah para penumpang, suara debur ombak memukul lambung kapal seperti palu yang menghantam hati. Bayangkan mata-mata penumpang yang awalnya tenang kini terbelalak, bibir-bibir bergetar antara jeritan dan doa. Seorang pria tua berjubah putih berdiri di pinggir kapal, tangannya menggenggam seekor kucing oranye kecil yang mengeong ketakutan. Apa yang membuatnya setega itu pada makhluk kecil yang tak bersalah? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Pak Haji Mukoddas adalah sosok yang dihormati di kampungnya. Sejak pulang dari Tanah Suci 3 tahun lalu, ia makin rajin ke masjid. Bajunya selalu bersih, tasbih panjang selalu di tangannya. Namun di balik kesalehan yang tampak, ada sikap yang berubah. Ia jarang menyapa orang miskin, tak pernah tersenyum pada anak-anak, dan mulai pelit bahkan pada cucunya sendiri. Orang-orang hanya bisa berbisik, tak berani menegur. Pagi itu, matahari menyinari jalanan kampung. Pak Haji Mukoddas sibuk membersihkan kaca mobil Avanza miliknya. Ia akan berlibur ke Taman Satwa Liar bersama sahabat lamanya, Pak Khalid. Liburan bukan karena cinta hewan, tapi untuk pamer bahwa ia mampu berjalan-jalan jauh dengan mobil pribadi. Orang naik haji jangan miskin terus, gumamnya sambil mengelap kaca. Pak Khalid datang membawa 2 botol air mineral dan cemilan sederhana. Aku bawa ikan goreng juga, Haji, katanya ramah. Pak Haji Mukoddas hanya menjawab singkat. Yang penting bukan makanannya, tapi suasananya. Mobil pun melaju meninggalkan debu jalan kampung. Di dalam mobil, Pak Haji Mukoddas lebih banyak bicara tentang orang-orang yang menurutnya tak tahu diri. Ia mengeluh tentang anak muda yang main ponsel di masjid, ibu-ibu yang suka tanya soal warisan, tetangga yang menanam pohon pisang di dekat pagar rumahnya. Entah kenapa hidup ini makin banyak orang ganggu kenyamanan kita, keluhnya sambil meludah keluar jendela. Pak Khalid hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia berharap perjalanan ini bisa sedikit melembutkan hati sahabatnya. Mereka melewati jembatan pasar lalu tiba di pelabuhan. Antrian panjang mobil membuat suasana panas. Namun Pak Haji dengan gaya sombongnya keluar dari mobil, menyapa petugas, menyelip ke barisan depan sambil berkata, "Saya Haji, Pak. Ada acara penting di luar kota." Tak lama, mobil mereka berhasil masuk ke dalam kapal feri. Kapal besar itu mulai bergetar saat melepas jangkar. Penumpang naik ke dek, duduk di bangku panjang, membuka bekal. Angin laut mulai terasa sejuk. Di pojok, seorang anak kecil memeluk kucing oranye di pelukannya. Ibunya menggelar tikar dan menyiapkan makanan. Pak Haji dan Pak Khalid duduk di dekat pagar kapal. Mereka membuka rantang berisi nasi, sambal, dan ikan goreng buatan istri Pak Khalid. Aroma ikannya menggoda. Pak Haji Mukoddas menatap makanannya dengan wajah serius, seolah hendak melakukan sesuatu yang sakral. Pak Khalid tersenyum kecil. "Yang penting bisa makan bareng, Haji." Belum sempat suapan pertama masuk ke mulutnya, tiba-tiba seekor kucing oranye yang tadi dipeluk anak kecil berlari gesit. Di tengah suara burung camar dan mesin kapal, suara cakarnya nyaris tak terdengar. Kucing itu melompat ke arah piring Pak Haji dan menggigit sepotong ikan terbesar, lalu kabur ke balik tumpukan tas penumpang. Pak Haji Mukoddas mendadak berdiri. "Astagfirullah. Kucing kurang ajar," bentaknya keras. Pak Khalid kaget. "Sabar, Haji. Cuma ikan." Tapi wajah Pak Haji sudah merah padam. Ia mencari arah lari si kucing. Penumpang lain mulai menoleh. Anak kecil yang memeluk kucing itu tadi menatap panik. "Om, jangan kasar sama Mimi," tangisnya. Pak Haji Mukoddas mendekat dengan langkah keras. Si kucing bersembunyi di balik kardus, mencakar daging ikan dengan nikmat, matanya ketakutan tapi lapar. Dengan kasar, Pak Haji menyibak kardus dan menarik si kucing. "Binatang najis. Bikin makananku haram." Anak kecil itu menangis makin keras. Ibunya berusaha mendekat,
Tapi terlambat. Pak Haji berjalan cepat ke pinggir kapal. Dalam sekejap, ia mengayun tubuh si kucing. Air laut berkilau di bawah sana. Ombak menggulung. Suara mesin kapal bergetar. Semua orang terpaku. Dan disitulah sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan sebentar lagi akan terjadi. Cipra. Air laut memercik tinggi saat tubuh mungil kucing oren itu jatuh ke dalam lautan. Beberapa penumpang perempuan berteriak histeris. Anak kecil yang tadi memeluk kucing itu menangis menjerit, memanggil-manggil nama hewan kesayangannya. Mimi, Mimi. Ibunya langsung memeluknya erat, berusaha menenangkan, tapi air matanya sendiri tak bisa disembunyikan. Suara-suara di atas kapal mendadak hilang. Yang terdengar hanya tangis, deru ombak, dan diam yang penuh sesak. Pak Haji Mukodas masih berdiri di pinggir kapal. Matanya menatap lautan. Tak ada penyesalan. Tak ada sedikit pun rasa salah di wajahnya. Ia malah membenarkan pecinya dan berkata pelan, "Cuma binatang. Kenapa harus ribut?" Namun diam-diam, semua orang mulai mengambil jarak. Beberapa memalingkan wajah. Ada yang menggeleng perlahan, ada pula yang menunduk karena tak sanggup menatap kejadian barusan. Pak Khalid hanya mematung. Ia tidak menyangka sahabat lamanya tega berbuat sejauh itu. Tiba-tiba dari arah belakang, seorang laki-laki tinggi berbadan tegap, mengenakan jaket bertuliskan relawan pemadam, berlari cepat ke arah pagar kapal. Dengan cekatan, ia mengaitkan tali pengaman ke tiang besi, lalu tanpa melepas sepatunya, ia loncat ke laut. Suasana berubah. Penumpang menjerit kaget. Beberapa berlari ke pinggir dek untuk melihat. Dalam beberapa detik, sosok pria itu muncul kembali ke permukaan, mengangkat seekor kucing yang basah kuyup namun masih bernapas. Ia berenang kembali ke sisi kapal dan langsung ditarik naik oleh dua awak kapal lain. Air menetes dari wajahnya. Napasnya tersengal, tapi ia tetap tersenyum. Dengan lembut, ia menyerahkan kucing kecil itu ke ibunya. Si anak kecil memeluk hewan itu erat-erat. Tubuhnya masih gemetar, tapi tangisnya mulai mereda. Yang kecil begini bukan soal najis atau tidak, tapi soal nurani, ucap si relawan pelan. Ia menoleh sebentar ke arah Pak Haji Mukodas. Pandangannya tak marah, tapi cukup tajam untuk menusuk hati siapapun yang masih punya perasaan. Pak Haji hanya berdiri diam. Dada membusung. Ia tetap merasa benar. Najis tetap najis. Gumamnya pelan. Gak usah lebay. Pak Khalid menatapnya lama, lalu duduk kembali di tikar mereka. Ia tidak ingin memperpanjang. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa perjalanan mereka tidak akan semudah yang ia bayangkan. Dek kapal masih sunyi. Tak ada yang mengangkat suara. Suara angin laut yang biasanya menenangkan kini terasa seperti cambuk yang menampar-nampar perasaan. Pak Haji duduk kembali, membuka rantangnya yang kini dingin. Di piring logam hanya tersisa satu potong ikan kecil. Ia menyendok nasi, lalu berhenti. Tangannya kaku. Nafasnya berat. Ada sesuatu yang tak beres dalam dirinya. Tapi, seperti biasa, ia tak akan menunjukkan. Ia bangkit, menutup rantang lalu berkata keras, seolah ingin didengar banyak orang. Yang penting kehormatan. Jangan samakan saya dengan orang biasa. Pak Khalid tidak menanggapi. Ia hanya menarik napas dalam-dalam. Beberapa menit kemudian, kapal mulai mendekati dermaga tujuan. Terlihat dari kejauhan pepohonan rindang dan papan besar bertuliskan Taman Wisata Satwa Liar Nusantara. Penumpang mulai bersiap turun. Suasana sedikit mencair, tapi tidak untuk Pak Haji. Dalam hatinya, amarah belum hilang. Ia merasa dirinya dipermalukan. Ia merasa orang-orang memperlakukannya tidak layak. Ia menoleh ke Pak Khalid dan berbisik, "Aku bakal nikmati hari ini, Riz. Biar semua orang tahu, Haji tetap punya kuasa." Langit mulai mendung tipis saat kapal merapat ke dermaga. Suara jangkar dijatuhkan terdengar keras. Para penumpang bergegas turun. Anak-anak melompat kegirangan, ibu-ibu menenteng bekal, dan para pria mencari kendaraan sewa menuju taman.
Pak Haji turun dengan langkah cepat, dada tetap dibusungkan, meski beberapa pasang mata masih memandangnya sinis. Pak Khalid menyusul di belakang, membawa tas dan tikar, tak berkata apapun. Ia hanya menatap punggung sahabatnya yang kini terasa begitu asing. Di parkiran pelabuhan, sebuah mobil elf pariwisata menunggu untuk membawa rombongan ke taman. Mereka naik bersama, duduk berdempetan. Tapi tidak ada yang duduk dekat Pak Haji. Bahkan ibu pemilik kucing memilih duduk di ujung paling belakang, memeluk anaknya erat. Perjalanan dari dermaga ke taman hanya butuh waktu setengah jam. Tapi suasana dalam mobil seperti membeku. Tak ada obrolan. Tak ada canda. Hanya suara mesin dan jalanan berbatu yang menemani. Sesampainya di gerbang taman wisata, terlihat patung jerapah besar berdiri kokoh menyambut mereka. Spanduk bertuliskan "Selamat datang di Taman Satwa Liar Nusantara" tergantung di atas gapura kayu. Di kanan kiri, pepohonan rindang menaungi jalan setapak berbatu. Udara sejuk, aroma tanah basah menyeruak memberi nuansa alami yang menyegarkan. Namun wajah Pak Haji tetap kaku. Ia berjalan mendahului rombongan, menunjuk papan informasi dan berkata, katanya ada jerapah, unta, bahkan kanguru di sini. Tapi tetap gak ada yang ngalahin makan ikan nila di rumah sendiri. Pak Khalid hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia tahu, belum selesai. Masih ada sesuatu yang lebih besar menunggu di dalam taman itu. Sesuatu yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Jalur setapak berbatu di dalam taman satwa terasa sejuk oleh rindangnya pepohonan. Suara burung bersahutan. Beberapa rusa melintas perlahan di sisi kanan. Di sisi lain, burung merak mengibarkan ekornya penuh warna, membuat anak-anak berdecak kagum. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi rumput yang baru dipotong. Semuanya terasa tenang, namun langkah Pak Haji Mukodas tetap kaku, penuh kesombongan. Pak Khalid berjalan di belakang, memandang sahabatnya itu dengan perasaan bercampur. Ia ingin bicara, tapi menahan diri. Wajah Pak Haji terlihat semakin angkuh setiap kali ada orang meliriknya. Mereka sampai di area tengah taman, tepat di depan kompleks kandang satwa tinggi. Di sisi kanan, terlihat pagar besi tinggi membatasi kandang jerapah. Seekor jerapah besar tampak berdiri tenang di bawah pohon akasia, lehernya menjulang, kepalanya melirik pelan ke arah pengunjung. Anak-anak bersorak kegirangan. Orang tua mereka memotret. Si penjaga kandang, seorang pria berkemeja coklat dan bertopi lebar, berdiri sambil memberi peringatan agar pengunjung tidak terlalu dekat pagar. Mohon jangan berteriak-teriak ya, Pak Bu. Jerapah sensitif. Pak Haji Mukodas justru mendekat. Ia mencondongkan tubuhnya ke pagar sambil tertawa kecil. Ini toh hewan yang bikin orang takjub? Tinggi doang. Di kampung juga ada batang kelapa lebih tinggi. Beberapa pengunjung menoleh. Penjaga kandang mengangkat tangan. Pak, mohon jangan terlalu dekat pagar. Silakan mundur sedikit. Pak Haji menoleh cepat. Saya ini tamu. Saya bayar. Kalau takut, jangan pelihara di sini. Pak Khalid menarik lengan sahabatnya pelan. Haji, sudah cukup. Kita jalan ke kandang sebelah. Pak Haji menepis tangan itu. Matanya menyala, wajahnya menantang. Mau lihat atraksi jerapah ngamuk? Sana rekam. Biar mereka tahu aku gak takut. Beberapa pengunjung menjerit pelan. Anak-anak berlarian menjauh. Ibu-ibu menarik tangan suami mereka. Suasana yang tadinya penuh tawa kini mendadak tegang. Si jerapah yang sejak tadi diam mulai mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke arah Pak Haji Mukodas. Gerakannya berubah. Nafasnya terlihat berat. Kaki depannya bergeser pelan ke kanan, lalu ke kiri, lalu berhenti. Penjaga kandang langsung bersiaga. Semua pengunjung mundur ke belakang pagar merah. Cepat, teriaknya. Pak Khalid mundur satu langkah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dari gerak-gerik satwa itu. Tapi Pak Haji tetap berdiri. Bibirnya tersenyum sinis. Halah, lebay.
Ini cuma hewan. Otaknya kecil. Penjaga kandang melangkah mendekat, siap menghadang. Namun sebelum sempat ia bicara, jerapah besar itu mengangkat kakinya perlahan. Lalu dengan gerakan mendadak, kaki kanan belakangnya menendang ke arah pagar. Suara dentuman keras memecah udara. Pagar besi bergoyang hebat, dan dalam sekejap tubuh Pak Haji Mukoddas terhempas ke belakang. Suara tubuhnya menghantam lantai berbatu taman terdengar nyaring. Orang-orang terdiam. Pak Khalid berlari panik ke arah sahabatnya. "Haji!" serunya. Penjaga kandang ikut berlari. Pak Haji Mukoddas mengerang pelan. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Kakinya menekuk aneh. Tangannya gemetar memegang betis kanan yang jelas membengkak. "Aduh, kakiku!" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Orang-orang berkerumun, tapi tidak ada yang mendekat terlalu dekat. Tatapan mereka bukan lagi kagum, bukan lagi iba, melainkan campuran muak dan tak percaya. Semua yang tadi mereka lihat di atas kapal terbayang lagi. Pak Khalid memeluk tubuh Pak Haji perlahan. "Tenang, Haji. Aku panggil petugas." Dalam hitungan menit, petugas taman datang dengan tandu darurat. Mereka mengangkat tubuh Pak Haji dengan hati-hati. Namun di antara para pengunjung yang menyaksikan, tak ada satupun yang menunjukkan simpati. Pak Haji memalingkan wajahnya. Ia merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan. Malu. Bukan malu karena jatuh, tapi malu karena semua orang melihat dirinya telanjang tanpa kehormatan. Di dalam ruang klinik darurat Taman Satwa yang sederhana, Pak Haji berbaring lemah. Kaki kanannya dibebat perban tebal. Petugas medis mengatakan ada kemungkinan pergeseran tulang di pergelangan kaki dan harus dibawa ke rumah sakit rujukan secepatnya. Pak Khalid duduk di samping ranjang lipat. Ia menatap wajah sahabatnya yang kini pucat dan menegang. "Haji," ucapnya lirih. Pak Haji menutup mata rapat-rapat. Nafasnya pendek-pendek. Untuk pertama kalinya sejak pulang haji, ia tidak mampu bicara, tidak mampu membela diri, tidak mampu membusungkan dada. Di luar klinik, suara jerapah masih terdengar samar, berjalan menjauh perlahan. Tapi di dalam hati Pak Haji Mukoddas, bayangan kucing oren yang dilemparnya ke laut dan tatapan marah para penumpang kapal kini mulai menyesaki ruang pikirannya. Langit di atas taman wisata itu mendung perlahan. Awan menggulung seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di dalam klinik kecil itu, tubuh Pak Haji terbujur di atas ranjang lipat. Kakinya dingin dan berdenyut nyeri. Tapi rasa sakit yang paling dalam bukan di tulang, melainkan di hati. Sore di Taman Satwa terasa semakin berat. Angin yang tadi sejuk kini dingin menusuk kulit. Di ruang klinik sederhana dengan dinding kayu yang mulai lapuk, Pak Haji Mukoddas berbaring lemah di atas ranjang lipat. Bau obat gosok bercampur dengan aroma tanah basah masuk lewat jendela kecil. Perban putih membalut kaki kanannya yang membengkak. Namun wajahnya jauh lebih pucat daripada kakinya. Pak Khalid duduk di kursi plastik, menunduk lama. Di depan matanya, sahabat lamanya yang dulu gagah kini tampak rapuh. Bibir Pak Haji Mukoddas bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya tatapan kosong yang menembus langit-langit klinik. Di luar, terdengar suara anak-anak tertawa melihat kelinci. Suara itu bagai pisau yang mengiris. Begitu dekat, tapi begitu asing. Pak Haji memalingkan wajahnya dari jendela, berusaha menutup telinga dengan tangannya yang bergetar. "Riz," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Pak Khalid mendekat. "Ya, Haji." Aku malu," katanya. Napasnya tersengal. "Aku dipermalukan di depan orang banyak. Aku jatuh. Riz. Bukan cuma kaki, harga diriku juga jatuh." Pak Khalid menatap wajah itu lama. "Malu karena jatuh atau karena akhirnya kamu sadar?" Suaranya pelan, seperti bicara pada angin. Pak Haji Mukoddas memejamkan mata. Tidak menjawab. Suara detak jam dinding jadi satu-satunya pengisi sunyi. Beberapa menit kemudian, pintu klinik terbuka pelan. Seorang perempuan masuk membawa termos kecil.
Di belakangnya, anak kecil yang tadi di kapal memegang erat kucing oren yang kini sudah kering. Mata Pak Haji terbuka lebar. Ia ingin bangun, tapi nyeri di kakinya menahannya. Perempuan itu meletakkan termos di meja. "Ini teh hangat, Pak, untuk menghangatkan tenggorokan," ucapnya pelan, tanpa sindiran, tanpa amarah. Anak itu melangkah maju. Kucing oren kecil bernama Mimi berada di pelukannya. Anak itu menatap Pak Haji dengan mata polos. "Om, Mimi gak apa-apa kok. Dia udah sembuh." Pak Haji Mukoddas gemetar. Tangannya terulur setengah, tapi ragu. Air matanya menetes satu-satu. "Nak, Om." Suaranya patah-patah. Anak itu mengulurkan kucingnya. "Om boleh lus Mimi, kalau mau minta maaf." Kucing oren itu mengeong pelan. Tubuhnya mungil, basahnya sudah kering, tapi matanya tetap lembut, seolah tak menyimpan dendam. Pak Haji Mukoddas menyentuh kepala kucing itu dengan ujung jarinya. Pelan, ragu, tapi penuh luka. Dan dari sentuhan itu, sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. Perempuan itu duduk di kursi plastik tak jauh dari Pak Khalid. Ia tak menghakimi, tak menyindir, hanya diam. Sama seperti anaknya yang mengusap bahu ibunya. Di luar klinik, suara lantunan ayat mulai terdengar dari musala kecil taman. Waktu maghrib tiba. Suara itu lirih, namun cukup untuk menembus dinding kayu dan masuk ke telinga Pak Haji. Kalimat yang terdengar adalah "warahmati wasiat Queen," dan "rahmatku meliputi segala sesuatu." Pak Haji memejamkan mata. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti air hujan pertama yang turun di tanah kering. Bibirnya bergetar. Dulu ibunya pernah berkata, "Rahmat Allah itu gak milih-milih. Bahkan seekor kucing yang kau tendang hari ini bisa lebih dicintai Allah daripada kita yang sering merasa suci." Air mata Pak Haji tumpah bukan karena sakit di kaki, tapi karena kesadaran datang terlalu telat. Setelah banyak hati ia lukai, setelah makhluk kecil ia buang, dan setelah semua orang tahu bahwa kesombongannya adalah aib yang selama ini disembunyikan di balik baju koko dan tasbih panjang. Pak Khalid meraih tangan sahabatnya perlahan. "Masih ada waktu untuk berubah, Haji. Selama napas belum putus, Allah masih buka pintu." Pak Haji menggenggam tangan itu erat. Ia tidak menjawab, tapi matanya berkata banyak. Di luar jendela, senja perlahan berganti malam. Lampu-lampu taman mulai menyala. Tapi di dalam ruangan kecil itu, satu hati yang dulu keras kini mulai retak, menunggu sesuatu yang lebih besar untuk masuk. Langit malam menyelimuti taman satwa. Hawa dingin turun pelan, merayap masuk lewat sela-sela jendela kayu klinik. Di dalam, Pak Haji Mukoddas masih terbaring di ranjang lipat. Kucing oren bernama Mimi kini tidur meringkuk di pangkuannya. Nafas kucing itu tenang. Hang, seolah tak terjadi apa-apa sebelumnya. Pak Haji memandangi hewan itu lama. Tangannya perlahan mengelus bulunya yang lembut. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Tapi dari matanya, air menggenang. Pak Khalid duduk di kursi sebelahnya, memegang tas kecil berisi sisa makanan dan teh hangat yang dibawakan ibu si anak. Ia menoleh. "Masih sakit?" Pak Haji mengangguk pelan. "Masih, Riz. Tapi rasanya beda. Dulu aku kira yang paling menyakitkan itu luka fisik. Ternyata lebih perih malu dan penyesalan." Pak Khalid mengangguk pelan. "Luka yang membuka kesadaran. Itu luka yang paling berharga." Beberapa jam kemudian, ambulans dari rumah sakit rujukan tiba di depan klinik. Petugas datang membawa tandu dan kursi roda. Pak Haji dibantu berdiri perlahan. Kaki kanannya masih terbalut tebal. Wajahnya tak lagi kaku. Tak ada lagi dada membusung. Ia hanya tertunduk, memeluk Mimi erat-erat sebelum naik ke dalam ambulans. Mobil melaju perlahan melewati jalan setapak yang tadi mereka lewati penuh sombong. Tapi kali ini, keheningannya berbeda. Tak ada kata-kata, tak ada keluhan. Hanya suara napas, suara hati, dan bisikan kecil yang tak bisa didengar siapapun selain dirinya sendiri. Sesampainya di pelabuhan,
Mobil Avanza milik Pak Haji masih terparkir rapi. Petugas parkir menyambut mereka dengan anggukan sopan. Pak Khalid kini mengambil alih kemudi. Pak Haji duduk di kursi penumpang depan, masih memegang Mimi yang kini tampak nyaman di pangkuannya. Perjalanan pulang menuju kampung tak secepat saat mereka berangkat. Tak ada percakapan berarti di dalam mobil. Tapi keheningan itu bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang penuh perenungan. Di tengah perjalanan, Pak Haji memandangi jalanan malam yang kosong. Lampu-lampu pinggir jalan berganti seperti adegan hidupnya sendiri, cepat, dan tak sempat disadari. Aku malu, Riz, gumamnya pelan. Bukan karena jatuh di depan orang banyak, tapi karena baru sekarang aku sadar. Ternyata aku hidup bukan dengan hati, tapi dengan harga diri palsu. Pak Khalid tak menjawab. Ia tahu malam ini bukan waktunya untuk menasihati. Ia hanya perlu menemani. Menjelang subuh, mereka sampai di rumah Pak Haji. Udara kampung terasa dingin dan bersih. Embun menggantung di pagar. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Rumah itu masih gelap. Tak ada cahaya dari dalam. Seperti jiwanya sebelum hari ini. Pak Haji diturunkan pelan. Mimi masih dalam pelukannya. Dengan bantuan tongkat kayu dan bahu Pak Khalid, ia berjalan tertatih menuju teras rumah. Di ruang tamu, sajadah tergulung di pojok, rak Al-Quran berdebu, dan tasbih panjang tergantung diam di dinding. Ia duduk di kursi rotan tuanya. Nafasnya berat. Tangannya menggenggam lutut. Riz, bukain jendela ya, pintanya pelan. Aku pengin lihat langit pagi. Pak Khalid membuka jendela lebar-lebar. Angin pagi masuk, membawa aroma tanah basah dan suara burung-burung yang mulai bangun. Pak Haji memejamkan mata. Air mata mengalir perlahan. Tapi kali ini bukan karena marah. Bukan karena sakit. Tapi karena ada rasa baru yang muncul. Syukur. Ia lalu mengangkat kedua tangannya perlahan. Berdoa dalam diam. Tak ada kata-kata keras. Tak ada nada tinggi. Hanya isak pelan dan doa yang mengalir dari dasar hati yang baru mulai belajar merendah. Kucing oren itu, si Mimi, melompat pelan ke pangkuannya. Duduk diam, menatap wajah Pak Haji seolah mengerti. Pak Haji tersenyum tipis. Mengusap kepala Mimi dengan jari-jari yang kini mulai bergetar bukan karena lemah, tapi karena lembut. Dan sejak saat itu, rumah yang dulu tertutup mulai terbuka perlahan. Bukan hanya jendelanya, tapi juga hatinya. Untuk pertama kalinya setelah pulang dari Tanah Suci, Pak Haji benar-benar pulang ke dirinya sendiri. Beberapa hari setelah kepulangan dari Taman Satwa, perubahan kecil mulai terlihat di rumah Pak Haji Mukodas. Rumah yang dulu sunyi, jendelanya selalu tertutup rapat, kini terbuka setiap pagi. Tirai digantung ringan, membiarkan cahaya masuk tanpa halangan. Angin bebas menyapu ruang tamu yang biasanya gelap dan dingin. Setiap pagi, Pak Haji duduk di teras mengenakan sarung dan kaos oblong. Di tangannya ada wadah plastik berisi makanan kucing. Mimi duduk manis di kakinya, mengeong pelan. Dan seperti ada isyarat tak tertulis, perlahan-lahan kucing-kucing liar dari gang sebelah mulai berdatangan. 1, 2, hingga 5 ekor berkumpul. Tak satu pun diusir. Semua disambut. Pak Haji mengelus kepala Mimi, lalu menyendok makanan dari wadahnya dan membagikannya ke piring-piring plastik bekas yang diletakkan rapi di sudut halaman. Ia tidak lagi memalingkan wajah dengan jijik. Tidak lagi menghindar. Matanya lembut, tangannya ringan. Senyumnya muncul tanpa dibuat-buat. Warga kampung perlahan mulai memperhatikan. Pak Haji yang dulu terkenal angkuh, sekarang lebih banyak diam, lebih banyak tersenyum. Ia tidak lagi duduk di saf paling depan saat salat berjamaah, tapi memilih saf paling belakang. Ia menunduk lebih lama saat sujud. Dan ketika salam diakhiri, ia tak langsung berdiri, melainkan tetap duduk, menatap sajadah, menahan napas sejenak, seperti sedang berbisik dengan dirinya sendiri. Pak Khalid, yang setiap sore datang membawa air kelapa atau pisang rebus, kini menjadi saksi hidup perubahan itu.
Suatu sore ia berkata pelan sambil menyeruput kelapa muda. Kamu sekarang beda banget, Haji. Dulu kamu gampang marah. Sekarang kamu lebih sering diam. Pak Haji tersenyum tipis. Ia tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Mimi yang sedang tidur meringkuk di pangkuannya. Aku kira dulu aku suci, Riz. Tapi ternyata aku cuma orang yang belum sempat diuji. Pak Khalid menatapnya dalam. Dan ternyata yang membuat aku sadar, bukan ustadz, bukan ceramah, tapi seekor kucing kecil, dan rasa malu yang enggak bisa kututupi meskipun pakai baju koko paling putih sekalipun. Pak Khalid tak membalas. Ia tahu, kalimat-kalimat seperti itu tak datang dari bibir yang biasa bicara, tapi dari hati yang baru belajar menangis. Beberapa minggu kemudian, warga mulai mempercayai bahwa perubahan Pak Haji bukan sementara. Ia kini rajin membersihkan musala kampung, bukan hanya menyapu lantainya, tapi juga mengganti sajadah yang sudah sobek dan memperbaiki keran wudhu yang bocor. Tapi ia tidak pernah menyebut itu bantuannya. Ia datang pagi-pagi sebelum orang lain datang, dan pulang terakhir setelah memastikan semuanya bersih. Ia juga mulai memperhatikan tetangga-tetangga yang dulu ia abaikan. Anak-anak kecil yang dulu ia bentak karena ribut di depan rumah, kini ia beri biskuit. Bahkan ia mengajari mereka mengaji setiap sore. Ia tak menyuruh, hanya duduk dan membaca. Dan anak-anak itu datang dengan sendirinya, satu persatu, seperti magnet yang tak terlihat. Yang paling mengejutkan adalah ketika suatu malam Jumat, beberapa warga menemukan beras, minyak goreng, dan uang dalam amplop coklat terselip di depan rumah mereka. Tanpa nama. Hanya ada tulisan kecil di kertas sobekan. Ini dari seseorang yang pernah lupa bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Semua mulai bertanya-tanya. Tapi hanya satu orang yang tak ikut penasaran. Pak Haji. Karena ia tahu, bukan siapa yang memberi yang penting, tapi siapa yang mau belajar memberi meski pernah menyakiti. Dan sejak malam itu, kampung kecil itu mulai berubah perlahan. Seperti luka yang disiram air, pelan-pelan kering dan menyembuhkan. Dan dari sana tumbuh kebaikan-kebaikan kecil. Semua dimulai dari seorang pria tua, dan seekor kucing bernama Mimi. Suasana sore di gang sempit kampung itu terasa damai. Cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan, jatuh ke jalanan tanah yang mulai mengering. Di ujung gang, rumah Pak Haji Mukodas tampak terbuka lebar. Tirai-tirainya bergoyang ditiup angin. Bau masakan dari dapur sesekali menguar, menyatu dengan aroma bunga kenanga yang ditanam di pekarangan. Di teras, Pak Haji duduk bersila dengan tongkat kayu di sampingnya. Mimi, si kucing oren, duduk tenang di pangkuannya, sesekali menjilat kaki tuannya yang kini tak bisa berjalan jauh tanpa bantuan. Pak Khalid datang membawa sebuah kantong plastik berisi makanan kucing. Ia duduk di sebelah Pak Haji dan meletakkannya di lantai. Buat Mimi, katanya sambil tersenyum. Pak Haji mengangguk. Terima kasih, Riz. Sekarang aku benar-benar belajar menerima. Termasuk dari makhluk yang dulu aku hina. Keduanya duduk diam beberapa saat. Hanya suara ayam berkokok dari kejauhan yang menemani. Tiba-tiba Pak Haji menoleh. Riz. Aku belum tahu siapa nama ibu dan anak yang punya Mimi dulu. Pak Khalid mengernyit. Kenapa? Aku harus minta maaf. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku sadar. Aku pernah mencederai hati mereka. Dan hati itu tak bisa dibayar hanya dengan berubah di depan orang lain. Pak Khalid mengangguk. Kalau kamu masih ingat nomor plat mobil mereka, mungkin kita bisa cari. Pak Haji merenung sejenak. B1639. Gumamnya pelan. Ya, aku ingat. Hari itu juga, setelah salat asar, mereka berangkat menuju kota kecil di luar kabupaten. Dengan motor yang dikendarai pelan oleh Pak Khalid, mereka menyusuri gang demi gang, bertanya pada petugas parkir, penjual warung, tukang tambal ban, hingga akhirnya seorang pria tua penjaga warung nasi mengenali sosok ibu dan anak itu. Mereka tinggal di gang samping masjid tua. Rumah pagar bambu, banyak pot bunga dari kaleng bekas, katanya.
Pak Haji menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan jenengan. Setelah beberapa menit, mereka sampai di depan rumah sederhana itu. Pagar bambu rendah, halaman kecil beralas tanah, beberapa ayam peliharaan berkeliaran. Di sudut, tampak mainan anak-anak dari ban bekas dan ember kecil. Pak Haji berdiri dengan tongkat di tangan, membawa sebuah tas kecil. Pak Halid menunggu di motor, memberi ruang. Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan keluar mengenakan kerudung polos dan daster bunga-bunga. Wajahnya tampak terkejut melihat Pak Haji, namun tidak marah. Ia hanya menatap, menunggu. Pak Haji membuka mulutnya pelan. Suaranya lirih. Bu, maaf saya datang tiba-tiba. Saya datang bukan untuk membela diri, tapi untuk minta maaf, dengan hati yang paling dalam. Perempuan itu tak menjawab, tapi tatapannya berubah. Ada luka di matanya, tapi bukan luka yang marah, melainkan luka yang dalam dan belum sembuh. Pak Haji membuka tas kecil yang ia bawa. Di dalamnya ada wadah makanan kucing, susu kucing, beberapa vitamin hewan, dan satu amplop putih. Saya tahu Mimi pasti butuh perawatan. Ini bukan ganti rugi. Ini hanya usaha kecil saya untuk menebus dosa yang terlalu besar, katanya, menyerahkan tas itu dengan tangan gemetar. Akhirnya perempuan itu bicara. Suaranya datar, tapi tak menusuk. Pak, saya sudah maafkan sejak hari itu. Tapi saya tak pernah tahu, seekor kucing kecil ternyata bisa menyelamatkan hati manusia yang keras. Pak Haji tertunduk. Air matanya jatuh. Ternyata benar kata ibu saya dulu. Allah bisa berbicara lewat siapa saja. Bahkan lewat makhluk kecil yang dulu saya hina. Di balik pintu, anak kecil keluar membawa Mimi. Kucing itu kini tampak sehat. Bulunya bersih. Matanya bersinar. Ia turun dari gendongan anak itu dan berjalan pelan ke arah Pak Haji. Pak Haji berjongkok dengan susah payah, membelai kepala kucing itu dengan tangan yang gemetar. Kali ini bukan karena takut, tapi karena tulus. Perempuan itu akhirnya tersenyum. Maaf bukan untuk melupakan, Pak, tapi untuk menyembuhkan. Pak Haji mengangguk. Dan saya akan terus belajar, sampai akhir napas saya. Mereka kembali ke motor. Saat Pak Halid menyalakan mesin, ia menoleh dan bertanya, "Gimana rasanya?" Pak Haji menarik napas panjang. Seperti ada batu besar yang akhirnya jatuh dari dadaku. Ris. Dan motor itu melaju pelan meninggalkan rumah kecil itu. Tapi di hati Pak Haji, langkahnya hari ini adalah langkah pertama menuju sebuah pintu yang selama ini ia tutup rapat dari dalam. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Bukan karena apa yang berubah di luar, tapi karena sesuatu di dalam hati Pak Haji Mukodas terasa jauh lebih ringan. Langkahnya masih pincang, tongkat kayunya tetap menemani. Tapi wajahnya tidak lagi menegang. Tak ada lagi gurat marah di kening. Tak ada lagi ketegangan di rahang. Pagi itu, seperti biasa, Pak Haji duduk di teras rumah. Di sekelilingnya, beberapa ekor kucing berkumpul. Mimi duduk manis di pangkuannya. Matanya setengah tertutup, tubuhnya santai. Di tangan Pak Haji ada semangkuk kecil makanan kucing yang ia sendokkan perlahan ke piring-piring kecil yang sudah ia siapkan di halaman. Beberapa anak kecil lewat, menyapa. "Assalamualaikum, Pak Haji." Pak Haji membalas dengan senyum tulus. "Waalaikumsalam, Nak." Di dalam rumah, tirai tetap terbuka. Radio kecil memutar lantunan ayat suci. Aroma masakan dari dapur menyebar keluar ke gang, membuat rumah itu hidup kembali. Tapi perubahan paling nyata bukan hanya pada wajah Pak Haji, melainkan pada diamnya. Ia tidak lagi berbicara panjang lebar soal ibadah, tidak lagi menasihati orang dengan keras. Ia diam, namun dari diamnya tumbuh keteladanan. Suatu sore, Pak Haji datang ke musala kampung. Bukan untuk memberi ceramah, tapi untuk membersihkan kamar mandi dan mengisi ulang air galon. Warga yang melihat hanya terdiam. Dulu,
Hal seperti ini bahkan tak akan masuk dalam pikirannya. Malam Jumat itu, seperti sebelumnya, beberapa rumah warga miskin mendapat kiriman beras, minyak goreng, dan uang dalam amplop. Tidak pernah ada nama pengirim. Hanya secari kertas kecil bertuliskan, kebaikan itu bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Pak RT sempat bertanya-tanya. Tapi saat ia melihat Pak Haji keluar dari musala dengan tangan kotor karena mengepel, ia tahu jawabannya. Tapi ia memilih diam. Karena ia tahu, perubahan yang lahir dari hati tak butuh pengakuan. Pak Halid, seperti biasa, datang membawa gorengan dan teh hangat. Mereka duduk di bangku bambu di halaman. "Kamu tahu gak, Haji?" katanya sambil menyeruput teh. "Warga sekarang saling bantu lebih sering. Anak muda yang dulu jarang ke musala, sekarang ikut bersih-bersih." Pak Haji hanya tersenyum. "Alhamdulillah." Pak Halid menoleh. "Dan kamu gak bilang apa-apa ke mereka?" Pak Haji mengangguk. "Karena dulu aku terlalu banyak bicara, tapi tak pernah mendengar." Mimi melompat ke pangkuannya. Ia mengelus kepala kucing itu pelan. "Dulu aku kira Allah melihat siapa yang paling banyak ibadahnya. Tapi ternyata, Allah melihat siapa yang paling mudah lunak hatinya." Langit mulai gelap. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Suara anak-anak tertawa terdengar dari gang sebelah. Di sudut halaman, beberapa kucing masih bermain. Pak Halid menatap sahabatnya lama. "Kamu tahu, Haji, kamu gak cuma berubah. Kamu membuktikan kalau orang sekeras batu pun bisa pecah. Kalau Allah sudah mengetuk dari dalam." Pak Haji menunduk. "Aku cuma lelaki tua, Riz. Tapi sejak aku tahu seekor kucing bisa menyelamatkan jiwaku, aku gak mau lagi hidup dalam kebutaan." Dan malam itu, di bawah langit kampung yang sederhana, dua sahabat tua duduk di antara suara jangkrik dan aroma tanah. Tak ada sanjungan, tak ada piagam. Tapi ada satu hal yang paling mahal, ketenangan yang tak bisa dibeli, hanya bisa diperoleh lewat penyesalan dan taubat yang sungguh-sungguh. Malam turun perlahan di kampung kecil itu. Cahaya lampu kuning temaram menerangi gang-gang sempit yang sunyi. Tapi di salah satu rumah di ujung gang, masih ada satu lampu menyala redup. Rumah Pak Haji Mukodas. Di dalamnya, Pak Haji duduk sendiri di ruang tengah. Di depannya terbuka sebuah buku catatan kecil. Di sekelilingnya, hanya suara detak jam tua di dinding dan desahan lembut dari Mimi yang tidur di sudut ruangan. Buku itu bukan berisi ayat suci. Bukan pula catatan dosa. Tapi daftar nama. Nama-nama orang yang ia dengar butuh bantuan. Nama-nama yang tak pernah datang meminta, tapi terselip dalam cerita-cerita di musala, di warung, di gang kecil saat anak-anak bermain. Pak Haji menulis pelan. Tangannya bergetar. Di sampingnya, ada beberapa amplop putih kosong dan uang pecahan 50 ribuan yang ia sisihkan dari tabungan pribadinya. Beberapa hari sebelumnya, ia datang diam-diam ke rumah Pak RT. Ia berkata pelan, "Pak RT, saya mau bantu beberapa keluarga. Tapi tolong jangan sebut nama saya. Jangan bilang dari Pak Haji. Bilang saja dari seseorang yang pernah lupa bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan." Pak RT sempat terdiam lama. Tapi melihat mata Pak Haji yang sungguh-sungguh, ia mengangguk. Maka sejak hari itu, keajaiban-keajaiban kecil mulai terjadi di kampung. Seorang ibu janda yang warungnya hampir tutup karena hutang tiba-tiba mendapat kiriman beras dan uang tunai dalam amplop coklat yang diselipkan di bawah pintu saat subuh. Seorang bapak tua yang setiap hari mengayuh becak dalam hujan tiba-tiba menemukan jas hujan baru dan sepatu karet tergantung di setangnya. Seorang anak yatim yang sering berjalan kaki ke sekolah mendadak menerima sepeda bekas yang masih layak pakai, lengkap dengan helm kecil dan surat bertuliskan, "Ini bukan hadiah, ini kepercayaan." Warga mulai bertanya-tanya, siapa orang dermawan itu? Siapa yang diam-diam menyelipkan bantuan tanpa jejak? Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa pria tua yang dulu dikenal sebagai yang paling pelit, paling angkuh, dan paling keras kepala, kini menjadi sosok paling lembut, yang menabur kebaikan seperti angin malam, tak terlihat, tapi terasa. Suatu malam,
Pak Haji duduk di teras. Mimi meringkuk di pangkuannya. Matanya terpejam. Di kejauhan, suara anak-anak mengaji dari musala terdengar pelan, seperti melodi pengantar hati yang tenang. Pak Khalid datang membawa koran dan 2 cangkir kopi. Ia duduk di samping Pak Haji, menghela napas. Makin banyak orang yang berubah sekarang. Haji, katanya pelan. Bukan karena ceramah, tapi karena contoh. Pak Haji hanya menatap langit. Aku cuma takut. Riz. Pak Khalid menoleh. Takut apa? Takut perubahan ini terlambat. Takut Allah menutup pintu sebelum aku sempat benar-benar masuk. Pak Khalid tersenyum. Tak ada kata terlambat untuk hati yang ingin kembali. Pak Haji mengangguk pelan. Ia lalu berdiri perlahan, mengambil kantong kecil berisi makanan kucing dan berjalan ke sudut halaman musala, tempat beberapa kucing liar biasanya berkumpul tiap malam. Ia duduk di sana, sendiri, ditemani hewan-hewan kecil yang dulu ia anggap najis dan mengganggu. Tapi malam itu, mereka adalah sahabat, pengingat, bahkan penyelamat. Dan saat azan subuh mulai menggema dari kejauhan, Pak Haji menengadah ke langit, berbisik dalam hati. Ya Allah, aku tak ingin dikenal, aku hanya ingin diterima. Pagi itu, langit kampung terlihat biru bersih. Daun-daun mangga di pekarangan rumah Pak Haji Mukodas bergerak pelan ditiup angin. Udara terasa sejuk, dan aroma masakan dari dapur-dapur warga menguar lembut menyapa jalanan kecil. Di teras rumah Pak Haji, anak-anak duduk berjejer. Beberapa membaca Iqro, lainnya bermain dengan kucing-kucing yang berkeliaran. Mimi duduk tenang di tengah-tengah mereka, menjadi bagian dari keluarga kecil yang lahir dari pengampunan. Pak Haji duduk di kursi rotan, mengenakan sarung dan baju koko sederhana. Di tangannya sebuah buku doa kecil, dan di wajahnya, senyum yang tak dibuat-buat. Beberapa warga lewat dan menyapa. Sehat, Pak Haji? Pak Haji mengangguk sopan. Alhamdulillah. Sehat, dan lebih damai. Di dalam hatinya, ia tahu, dirinya bukan lagi orang yang sama. Ia bukan lagi lelaki yang dulu membusungkan dada karena merasa suci. Kini ia berjalan tertatih, tapi jiwanya berdiri tegak. Suatu siang, seorang pemuda datang ke rumah membawa karung besar berisi makanan kucing dan sebuah buku catatan. Ini dari komunitas penyayang hewan, Pak, katanya. Kami dengar kisah tentang Mimi, dan kami ingin Bapak berbagi cerita dalam acara kami bulan depan. Pak Haji menatap pemuda itu lama, lalu berkata pelan, kalau kisah ini bisa buat orang sadar, silakan. Tapi jangan jadikan saya pahlawan. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma lelaki tua yang pernah melempar kasih sayang ke laut, dan sekarang sedang mencoba memungutnya kembali. Pemuda itu tertunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk perlahan. Malam harinya, Pak Haji duduk di beranda, ditemani Pak Khalid. Aku dulu kira hidup ini tentang kehormatan. Riz. Tentang dihormati, dihargai, didengar. Pak Khalid menoleh. Lalu sekarang? Sekarang aku tahu, hidup ini tentang tidak menyakiti, meski pada makhluk yang paling kecil. Angin malam meniup pelan. Di bawah kursi rotan, Mimi tidur meringkuk. Waktu terus berjalan. Pak Haji tak lagi berdiri di barisan depan saat salat berjamaah. Ia lebih sering di belakang, menunduk dalam sujud panjang, seolah ingin menyembunyikan seluruh masa lalunya ke dalam lantai masjid. Namun justru dari tempat itulah, cahaya mulai masuk. Satu ketika, Ketua RT datang ke rumah membawa piagam. Pak Haji, kami ingin berterima kasih. Bapak sudah mengubah kampung ini. Banyak yang ikut saling bantu karena melihat Bapak. Pak Haji memandang piagam itu sebentar, lalu menggeleng pelan. Saya tidak layak menerima ini, Pak. Semua kebaikan yang saya lakukan, bukan karena saya baik, tapi karena dulu saya pernah sangat buruk. Pak RT menunduk. Tak banyak yang bisa dikatakan. Pak Haji berdiri perlahan, lalu berkata, kalau nanti ada anak muda yang lebih layak, berikan piagam itu padanya. Saya sudah cukup,
dengan Mimi dan Allah sebagai saksi. Dan seperti sore-sore sebelumnya, Pak Haji berjalan pelan ke musala. Dengan tongkat kayunya, ia menyusuri jalan kecil, membawa sapu dan sebotol pembersih. Di sudut musala, anak-anak sudah menunggu dengan buku Iqra. Kucing-kucing berkumpul di sudut, dan Mimi duduk di barisan terdepan. Tak ada sanjungan, tak ada kamera. Tapi di tempat sunyi itulah, ia menemukan kembali siapa dirinya. Bukan Pak Haji yang dulu berdiri di atas banyak orang, tapi seorang hamba yang kini duduk bersimpuh di hadapan Tuhannya. Dan dari sujud itulah, perjalanan panjangnya akhirnya sampai. Bukan ke ujung kehormatan, tapi ke pangkuan rahmat yang selama ini ia tolak dengan sombong. Kini, ia tidak lagi mencari kekaguman. Ia hanya ingin satu hal,